to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmiati dengan NPM 2341253, kelas akuntansi 23A. Hari ini kita akan membahas materi tentang flowchart atau diagram. Flowchart adalah suatu bentuk gambar atau diagram yang menunjukkan langkah-langkah atau proses dari suatu sistem secara berurutan. Tujuan dari flowchart adalah untuk memvisualisasikan bagaimana suatu proses berjalan, mulai dari awal hingga akhir. Biasanya digunakan dalam perancangan sistem, termasuk dalam sistem informasi akuntansi. Flowchart membantu kita memahami proses yang rumit menjadi lebih sederhana dengan melihat gambar alurnya. Kita bisa tahu siapa yang melakukan apa, kapan dilakukan, dan kemana proses itu mengalir selanjutnya. Simbol-simbol dalam flowchart juga penting untuk diketahui. Setiap simbol punya arti khusus. Misalnya, yang pertama, simbol terminator atau oval digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari proses. Kemudian yang kedua, simbol proses berbentuk persegi panjang dipakai untuk menunjukkan aktivitas atau tugas tertentu. Yang ketiga, simbol input atau output jajar genjang dipakai untuk memasukkan atau mengeluarkan data seperti mencetak laporan. Kemudian simbol dokumen biasanya menggambarkan dalam lembar dokumen seperti faktur atau struk pembelian. Terakhir, simbol keputusan belah ketupat menandakan adanya pengambilan keputusan atau pencabangan proses. Misalnya, apakah pembayaran sudah diterima? Jawabannya ya atau tidak. Sudah atau belum? Nah, dalam konteks sistem informasi akuntansi, flowchart sangat berguna untuk menggambarkan proses transaksi mulai dari penerimaan pesanan, pencatatan penjualan, hingga pengiriman barang dan pencatatan keuangan. Hal ini membuat tim pengembang sistem, akuntan, dan manajer dapat bekerja dengan lebih sinkron karena semuanya melihat proses yang sama. Contohnya, kalau kita sedang mendesain sistem kasir di minimarket, kita bisa buat flowchart yang menggambarkan: 1. Pelanggan datang dan memilih barang. Yang kedua, kasir memindai, berkode, dan mencatat pembelian. Yang ketiga, sistem menghitung total dan mencetak struk. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran. Sistem mencatat transaksi ke dalam laporan penjualan harian. Nah, dengan flowchart seperti itu, kita bisa melihat celah jika ada proses yang bisa disederhanakan atau bagian mana yang rawan kesalahan. Jadi, flowchart bukan cuma sekedar gambar, tapi juga alat komunikasi antar tim. Flowchart juga penting untuk dokumentasi sistem agar jika ada pergantian karyawan atau tim, proses tetap bisa dilanjutkan dengan lancar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.